Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmatika Suryani, perwakilan dari kelompok 7. Saya bersama dengan kedua rekan saya. Yang pertama yaitu Desti Rosliana dan Ika Junia Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan terkait perhitungan kebutuhan tenaga perawat menggunakan metode Diamond. Selanjutnya, ini adalah kelompok 7. Kemudian, kami memiliki 4 LO. LO yang pertama yaitu definisi metode Diamond atau Giles. LO yang kedua, prinsip dalam metode Diamond atau Giles. LO yang ketiga, cara menghitung dengan metode Diamond atau Giles dan contoh kasus. LO yang keempat yaitu hasil perhitungan. Baik, langsung saja untuk definisi metode Diamond, yaitu metode Diamond merupakan metode yang dilakukan dari pengamatan Diamond kebutuhan terhadap tenaga rumah sakit yang berasal dari Diamond terhadap pelayanan rumah sakit derived Diamond. Selanjutnya, pada prinsip metode ini yaitu menggunakan morbiditas sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pelayanan rumah sakit, tetapi lebih ditekankan karena keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, terdapat 4 prinsip dalam metode Diamond. Prinsip yang pertama yaitu waktu perawatan langsung. Waktu keperawatan langsung rata-rata 4-5 jam per klien per hari dengan spesifikasi pembagian adalah yang pertama, keperawatan mandiri self-care, yaitu 1/4 dikalikan 4 sama dengan 1 jam. Yang kedua, keperawatan parsial care, 3/4 dikalikan 4 sama dengan 3 jam. Yang ketiga, keperawatan total care, 1-1,5 dikali 4 sama dengan 4-6 jam. Dan yang keempat, keperawatan intensif atau intensive care, 2 dikalikan 4 sama dengan 8 jam. Untuk prinsip yang kedua, yaitu waktu perawatan tidak langsung. Waktu keperawatan tidak langsung, yang pertama menurut Rumah Sakit Detroit, menurut Giles tahun 1994, yaitu 38 menit per klien per hari. Yang kedua, menurut Wolf dan Young, menurut Giles 1994, yaitu 60 menit per klien per hari sama dengan 1 jam per klien per hari. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu waktu penyuluhan kesehatan. Waktu penyuluhan kesehatan ini kurang lebih 15 menit per hari per klien sama dengan 0,25 jam per klien per hari. Dan prinsip yang keempat yaitu rata-rata klien per hari. Rata-rata klien per hari adalah jumlah klien yang dirawat di suatu unit berdasarkan rata-rata biaya atau menurut Bed Occupancy Rate atau BOR dengan rumus jumlah hari perawatan rumah sakit dalam waktu tertentu dikalikan 100% dibagi dengan jumlah tempat tidur dikali 365 per hari. Kemudian, untuk cara menghitung dengan metode Diamond, ini dilakukan perhitungan perkiraan total pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan asumsi bahwa tingkat penggunaan konstan untuk segmen populasi tertentu pemanfaatan pelayanan kesehatan, kemudian dikonversikan ke permintaan akan tenaga kesehatan adalah konstan, atau dengan asumsi ada perubahan produktivitas. Terdapat rumus perhitungan tenaga. Tenaga perawat atau TP sama dengan A dikali B dikali 365
dibagi dengan dalam kurung 365 dikurangi C dikali D. Untuk keterangannya, A adalah jumlah jam perawat per pasien per hari. B merupakan jumlah pasien per hari atau BOR dikali jumlah tempat tidur. C jumlah hari libur masing-masing perawat. D adalah jumlah jam kerja masing-masing perawat. Dan yang terakhir, 365 itu merupakan jumlah hari dalam setahun. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus. Rumah sakit dengan jumlah tempat tidur 100, BOR 70%, waktu perawatan 6 jam per hari, jam kerja 6 jam per hari, libur per tahun 76 hari. Hitung tenaga perawat menurut Giles. Untuk jawaban dari kasus di atas, yaitu TP sama dengan A dikali B dikali 365 dibagi dengan 365 dikurangi C dikali D. 6 dikali dalam kurung 0,7 dikali 100 dikali 365 dibagi dengan dalam kurung 365 dikurangi 76 dikali 6. Selanjutnya 6 dikali 70 dikali 365 dibagi dengan 289 dikali 6 sama dengan 153.300 dibagi dengan 1734. Hasilnya yaitu 88. Jadi, tenaga perawat yang dibutuhkan pada saat itu adalah 88 orang. Hasil perhitungan. Diketahui A minimal sama dengan 5 jam per hari, A parsial dan total sama dengan 5,5 jam per hari. BOR sama dengan 59,0%. Jumlah tempat tidur sama dengan 23. Jam kerja minimal 8 jam per hari. Untuk jam kerja parsial dan total 7 jam per hari. Jumlah hari libur sama dengan 52 hari ditambah 22 hari sama dengan 74 hari. Ditanyakan berapa jumlah kebutuhan tenaga perawat? Jawab. Untuk tenaga perawat minimal, A dikali B dikali 365 dibagi dalam kurung 365 dikurangi C dikali jam kerja per hari sama dengan 5 dikali dalam kurung 0,59 dikali 23 dikali 365 dibagi dalam kurung 365 dikurangi 74 dikali 8 sama dengan 5 dikali 13,57 dikali 365 dibagi 291 dikali 8 sama dengan 24.765,25 dibagi dengan 2.328 sama dengan 10,63. Kemudian dari 10,63 itu dibulatkan menjadi 11. Kebutuhan untuk tenaga perawat minimal yaitu 11 orang. Kemudian untuk tenaga perawat yang parsial dan total itu A dikali B dikali 365 dibagi dalam kurung 365 dikurangi C dikali jam kerja per hari sama dengan 5,5 dikali 0,59 dikali 23 dikali 365
dibagi dalam kurung 365 dikurangi 74 dikali 7 sama dengan 5,5 dikali 13,57 dikali 365 dibagi 291 dikali 7 sama dengan 27.241,775 dibagi 2037 sama dengan 13,37. Kemudian dibulatkan menjadi 13. Jadi, kebutuhan tenaga perawat pada parsial dan total itu adalah 13 orang. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan personalisasi menurut Diamond, sumber daya manusia harus dikelola dengan maksimal dari fungsi manajemen dan fungsi operasional. Dalam mencapai target pemanfaatannya, perlu diperhatikan fungsi perencanaannya mulai dari memperbaiki sumber daya manusia serta merencanakan program-program pengembangan sumber daya manusia. Dalam perencanaan pemanfaatan tenaga kesehatan menurut Diamond harus memperhatikan pemanfaatan dalam beberapa tahun ke depannya, memperhatikan kebutuhan ekonomi ke depan, menghitung waktu kerja sesuai kemampuan, dan menempatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.